Baby Twins Billionaire, Chapter 18. Jika saat ini suasana hati wanita parubaya yang kini tengah duduk di sebuah kafe tengah berbunga-bunga. Lain halnya dengan wanita di depannya. Dia merasa tubuhnya bergetar dengan debaran jantung yang tidak karuan. Maaf sayang, kalau tamu kesini tiba-tiba, ucap Keisha tersenyum. Tidak apa-apa nyonya. Tapi ada apa ya? Maret masih saja gugup. Apa salahku ya Allah? Gumam Maret dalam hati. Kamu gak usah takut. Kamu gak ada salah apa-apa kok. Hanya saja tante mau tanya sesuatu. Apa boleh? Keisha tersenyum hangat kepada wanita di depannya. Cantik. Cocok dengan Max. Tambahnya di dalam hati. Boleh nyok. Panggil saja tante. Baik tante maksudnya. Maret tersenyum kikuk. Memangnya tante mau tanya apa? Relax Maret. Batin Maret. Apa kamu tahu siapa Dedi si kembar? Tanya Keisha hati-hati membuat Maret mendadak gegap lagi. Tidak, saya tidak tahu tante. Jangankan saya, Freya saja tidak tahu tante. Tapi apa? Potong Keisha. Saya mau tanya sesuatu. Saya mohon tante jangan marah ya. Ini hanya insting saya saja. Demi si kembar, kalau aku dipecat aku ikhlas deh. Batin Maret menjerit. Keisha diam seraya menunggu kalimat apa yang akan diucapkan oleh wanita cantik di depannya ini. Sebelumnya maaf tante kalau saya lancang. Tapi saya merasa jika Leo sangat mirip dengan Pak Vero. Saya selalu merasa jika Pak Vero adalah ayah biologis si kembar. Ucap Maret. Tangannya sudah berkeringat mengungkapkan hal yang selama ini selalu ia rasakan. Demi si kembar, ia rela kalau saja ibu dari pria yang ia sebut namanya tadi akan memakinya. Maret bahkan sudah siap jika saja ia akan basah karena terkena siraman air dingin yang telah dipesannya. Maret tidak berani menatap Keisha. Namun lain halnya dengan wanita yang masih terlihat anggun itu. Dia justru tersenyum tipis tanpa dilihat oleh Maret. Apa kamu sengaja masuk ke perusahaan untuk mencari tahu tentang ini? Tebak Keisha. Maret spontan mengangkat pandangannya, memandangi Keisha sesaat kemudian mengangguk, lalu kembali menunduk. Itu adalah alasan utama saya tante. Di samping saya mencari pekerjaan di perusahaan raksasa milik tante. Maaf, saya sudah lancang. Saya tidak tega jika mendengar si kembar yang selalu bertanya tentang siapa ayahnya. Meski mereka sangat jarang bertanya kepada pria, tapi Leo kerap kali bertanya kepada saya. Maret menyeka sudut matanya yang sudah tampak berair. Wanita itu mengingat di mana waktu Leo biasa bertanya tentang dedinya, hingga membuat ia turut sedih. Terima kasih ya. Ucapan Keisha membuat Maret menatapnya dengan rasa yang heran. Kalau bukan karena keberanian kamu, mungkin sampai saat ini kami tidak tahu kalau kami ternyata punya cucu yang begitu menggemaskan. Sambung Keisha, di mana hal itu membuat mata Maret membelalak. Maksud tante, si kembar benar cucu kandung tante? Tanya Maret sedikit syok, namun juga bahagia di saat yang bersamaan. Benarkah? Ini bukan mimpi kan? Iya, kami sudah melakukan tes DNA dan terbukti Filio dan Fiona anak kandung Vero. Bala Keisha seraya tersenyum simpul. Sungguh, wanita parubaya itu merasa sangat bahagia. Tanpa mengatakan apapun, Maret langsung memeluk Keisha seraya menangis. Terima kasih tante, terima kasih. Tante sudah membantu saya. Mereka akhirnya bisa bertemu dengan dedinya. Keisha menepuk bahu Maret berulang kali. Tante meminta tolong sama kamu. Ucap Keisha saat Maret sudah kembali ke tempat duduknya semula. Boleh tante, apapun itu.
Keisha pun menceritakan keinginannya dan akan dibantu oleh Maret. Wanita cantik itu menyanggupinya tanpa ragu. Oke, deal? Tanya Keisha. Oke, tante, deal. Kedua wanita itu berjabat tangan seraya tersenyum penuh makna. Kenapa Om dari tadi melihat saya? Tanya Filio kepada pria yang merupakan idola mama angkatnya. Max menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Berada di dekat bocah laki-laki itu sedikit membuat suasana menjadi canggung. Pasalnya bocah cilik ini sangat minim bicara. Apa Om boleh bertanya sesuatu padamu? Tanya Max hati-hati. Kedua pria berbeda usia itu duduk saling berhadapan. Sedangkan Fiona sudah lebih dulu masuk ke alam mimpi setelah menghabiskan 2 cup es krim coklat. Apa yang membuat Om begitu penasaran dengan saya? Ucap datar Filio membuat Max sedikit membuka mulutnya. Anak usia dini bisa mengeluarkan susunan kata seperti itu. Max tambah gelisah dibuatnya. Apa kamu anak Maret? Tanya Max kemudian. Menurut Om? Bukannya menjawab, Filio justru melayangkan pertanyaan kembali. Menyebalkan juga bocah ini. Batin Max yang masih mencoba meningkatkan kesabarannya. Om tidak bisa menebaknya. Itu sebabnya Om bertanya. Jawab Max. Duduk bersandar seraya mendekap kedua tangannya di dada. Bersikap seolah mengatakan jika ia tidak akan kalah beradu argumen dengan bocah ingusan di depannya. Apa Om menyukai Mami Maret? Tebak Filio seraya mengerutkan keningnya. Kemudian mengikuti cara duduk Max dengan angkuhnya. Cih, kenapa tingkahnya sangat mirip dengan Vero? Ya Tuhan, jangan sampai dia benar anak Maret dan Vero. Bisa mati di tempat aku. Monolog Max dalam hati. Jantungnya seakan memompa lebih cepat dari biasanya. Kalau aku iya, apa kamu keberatan? Tanya Max. Filio tersenyum tipis. Tidak sia-sia Mami Maret mengelolakan dan mengoleksi foto pria ini. Mami Maret pasti sangat bahagia jika tahu tentang ini. Batin Filio. Kenapa dia tersenyum? Gumam Max dalam hati. Kalau ku bilang Mami Maret adalah seorang janda, apa masih mau? Tantang Filio tersenyum meremeh. Tidak masalah. Yang penting dia benar tidak punya suami. Jawab Max pasti. Kenapa aku merasa seperti sedang diinterogasi calon mertua? Gerutu Max sedikit kesal. Kalau bukan karena Maret, dia tidak akan meladeni anak kecil ini. Kalau dia punya anak? Tanya kembali Filio. No problem. Jawab Max kembali dengan tegasnya. Baru saja Filio ingin menjawab, pintu ruangan itu telah terbuka. Dan itu membuat Max memekik dalam hati frustasi, seraya mengepalkan kedua tangannya. Lagi dan lagi, ia belum menemukan jawaban yang sebenarnya. Selalu saja gagal. Batinnya. Sayang, panggil Keisha. Rupanya wanita parubaya itu telah selesai dengan urusannya. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa terlihat begitu serius? Tanya Keisha sesaat setelah duduk di samping Filio. Tidak ada yang serius, Mam. Mami dari mana? Bukan Filio yang menjawab, namun Max. Takut jika anak di depannya terlalu jujur dan bisa membuat heboh sang mami. Benar, Grandma? Nggak ada yang serius. Mami Maret di mana, Grandma? Tanya Filio. Mami kalian sudah kembali ke meja kerjanya. Max menajamkan matanya, menelisik perlakuan sang mami kepada Filio. Pria itu merasa ada yang aneh dengan tingkah maminya. Apa aku harus bertanya saja ya kepada mami? Apa aku harus merelakan jika benar Maret adalah wanita yang dicari Vero? Aku tidak mungkin berebut dengan saudaraku.
batin Max. Mam. Panggil Max saat Filio sudah meninggalkan ruangan itu. Iya, kenapa kamu begitu serius? Ada apa? Tanya Keisha heran. Max terdiam sesaat. Dari mana Mami kenal dengan Maret? Ada hubungan apa si kembar dengan Maret? Tanya Max beruntun. Semakin mengerut saja kening Keisha. Kenapa kamu begitu penasaran? Tanya Keisha. Max menyukai Maret, Mam. What? Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.